للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh rahimakumullah, kembali mari kita sama-sama ucapkan syukur alhamdulillah. Mengawali kegiatan kita siang pada hari ini, alhamdulillah, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kita dimudahkannya datang ke masjid untuk melaksanakan salat waktu subuh berjamaah. Kemudian juga kita bisa duduk habis salat berjamaah, kita sudah melaksanakan wirid yang diajarkan oleh Rasulullah, di antaranya membaca kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian kita teruskan dengan membaca tasbih subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali. Kita tutup lagi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Rasulullah mengatakan, siapa yang membacakan demikian setelah mengerjakan sholat 5 waktu, kata Rasulullah, baginya mendapatkan pahala lebih besar daripada korbannya Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap putranya Nabi Ismail alaihissalam. Dan seandainya dia punya dosa sebanyak pasir yang ada di dunia, sebanyak buih di lautan, sebanyak batu kerikil yang ada di dunia ini, Rasulullah mengatakan dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sahal ibnu Harzah radhiyallahu anhu, qala Rasulullah, apa kata Rasulullah? Jalasa qaumun majlisan yadhkuruna Allah azza wa jalla fi fa yaqumun hatta yuqalu lahum qumu qad ghafara Allahu lakum
ja'altu fil ardi khalifah, kata Allah, aku akan menjadikan di muka dunia ini adalah khalifah. Ini ja'altu fil ardi khalifah, aku akan menjadikan di muka dunia ini khalifah, manusia. Menurut ceritanya malaikat itu, karena malaikat sudah ada, jin sudah ada, semua sudah ada. Ada yang tidak ada, semua keperluan manusia sebelum Allah menjadikan Adam semuanya sudah ada. Malaikat mengatakan, "Naj'al fiha ma yumsiku fiha wa yusbihu biha wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu." Ya Allah, apakah Engkau akan menjadikan orang yang akan membuat kehancuran di muka dunia ini, dan dia akan membuat pertumpahan darah dan berbuat dosa di muka ini. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Kami, kata malaikat, selalu bertasbih, kalau selalu mengagungkan kamu sudah bertakbiskan kamu. Kami sudah bertasbih, kami sudah bertakbir. Kenapa engkau mau menjadikan lagi manusia yang membuat khalifah akan berbuat kehancuran di muka dunia? Ya Allah Ta'ala, ini akidahu balada. Kalau bahasa kasar, bahasa kita, malaikatnya pintar aku, pintar ikat. Aku ini lebih tahu dari segala apa yang sekarang aku lakukan. Udah, malaikat karena kau komplain lagi. Menurut ceritanya dijadikanlah oleh Allah Adam. Setelah dijadikan Adam, ya kan, dan Allah mengajar kepada Nabi Adam semua apa yang akan di dunia ini dilajari oleh Adam. Wa alama Adam asbabah. Mengerti Adam semuanya, setelah dijadikan, diberikan oleh Allah yang tidak dilajari semuanya, pintar Adam. Sehingga banyak yang malaikat kada tahu, ada yang tahu. Jadi bisa ditanya, Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan manusia, memang tahu akan yang ditukar segalanya, tapi Adam dibakari dengan bermacam-macam ilmu mengatakan. Nah, menurut ceritanya, setelah Adam dijadikan, Allah memerintahkan kepada semua malaikat untuk apa? Untuk sujud menghormati dia. Bukan sujud ibadah, bukan sujud seperti kita sujud yang tidak takziman, dia kan menghormati. Karena itu Allah SWT memerintahkan, ayo sujud kepada Adam. Semua malaikat sujud. Masa itu semuanya sujud. Illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kecuali yang tidak mau sujud akan ada iblis lah. Menurut ceritanya iblis waktu ditanya kenapa kamu tidak mau sujud kepada Adam, semua malaikat sujud, kamu tidak mau. Dia mengatakan, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku engkau jadikan ya Allah daripada api, sementara dia jadikan daripada kelapa. Aku tidak mau. Ini dalam surah Al-Baqarah. Dalam surah Al-A'raf sama diceritakan lagi cerita iblis agar tidak mau menuruti apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua surah. Ada lagi satu surah Sad. Dalam surah Sad Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan lagi kisah iblis laknatullah tidak mau sujud dengan Adam alaihissalam. Bahkan di surah Sad ini iblis mengatakan, karena sudah begitu diperintahkan dan dia tidak mau dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, iblis bersumpah di hadapan Allah. Bagaimana kalimat kata-kata iblis? Qala fa bi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in. Ya Allah, demi keagungan dan kemuliaan kebesaran Engkau ya Allah, apa ini? La ughwiyannahum, aku akan menyesatkan anak-anak Adam ajma'in semuanya. Cuma iblis di sini ada mengatakan yang iblis tidak bisa, siapa yang tidak bisa dia goda, siapa yang tidak bisa dia selesaikan, siapa yang tidak dia bisa hancurkan. Dia mengatakan illa ibadatan minhumul mukhlasin. Tapi ada Allah Ta'ala yang ada kau. Tak ada mungkin aku bisa mengatakan siapa illa ibadatan minhumul mukhlasin, hamba-hamba Engkau yang
neraka jahanam kata Allah akan penuh dengan siapa? Jika kawan pengikut-pengikut. Dalam surah ayat 8 menurut cerita kisah kejadian manusia, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan lawan kita manusia. Siapa sebenarnya di dunia ini yang patut kita prihatin? Siapa di dunia ini makhluk Allah yang patut kita perhitungkan, yang kita takuti, yang kita harus hati-hati, yang kita harus waspada? Siapa di dunia ini? Makhluk Allah yang perlu kita waspadai di dunia ini tidak ada kecuali yang pertama adalah syaitan laknatullah. Ini kenapa? Karena di dalam Al-Quran sangat banyak, bahkan dalam surah Yasin kita mengumumkan bahwasanya syaitan adalah musuh yang nyata. Walaupun kadang kelihatan bego, tapi ini adalah musuh yang sangat berbahaya. Ya dulu kalau mau kita baca lagi Al-Quran dalam surah An-Nahl ayat 99 itu Allah mengatakan wa idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kalau kamu membaca Al-Quran yang Allah a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya kan? Baru bismillahirrahmanirrahim. Karena Allah mengatakan kamu itu kalau baca Al-Quran baca dulu ta'awudz. Masa kita berlindung kepada Allah dari siapa? Dari syaitan yang terkutuk. Kalau yang tadi iblis mengaku aku tidak akan bisa menyesatkan hamba-hamba yang ikhlas. Kalau dalam surah ini ada lagi Allah mengatakan, ini Allah mengatakan bukan iblis, innahu laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Iblis syaitan ini berbahaya kan? Oleh Allah mengatakan berbahaya, kita patut harus waspada. Cuma Allah mengatakan innahu iblis laisa lahu, tidak bisa bagi iblis, bagi syaitan ini sultanun, bahasa kita tidak bisa dan punya kekuatan karena punya hukum. Iblis dan bisa lawan siapa iblis kan bisa bahwa tidak kuat, iblis tidak mampu. Ini informasi dari Allah, laisa lahu sultanun 'alal ladzina amanu, atas orang yang beriman. Orang beriman yang bagaimana yang iblis kan bisa mampu, tidak kuat hukumnya iblis untuk meruntuhkan siapa? Orang yang iblis tidak bisa bukan tidak bisa diajukan oleh iblis, yang hukum iblis tidak bisa mencakap lawan orang-orang yang mana di dunia ini. 'Alal ladzina amanu, atas orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman yang bagaimana? Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Orang beriman yang atas Allah selalu tawakal. Jadi di sini kita bisa dalam cerita ini iblis menyatakan sendiri kada bisa lawan orang hamba yang ikhlas. Allah mengatakan iblis tidak bisa lawan orang yang beriman, tapi dia orang beriman yang penuh tawakal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini kisah tawakal. Di mana kita di pekerjaan kita yang kadang pernah tawakal dengan Tuhan, dan kita wajib bahkan perlu kada bisa harus tawakal. Coba bayangkan, misalnya kita ingin menanam, mengubah menanam pisang, menanam apa-apa, ini kan kita tawakal. Apa arti tawakal? Diambil benih, pautnya, bibitnya, ditaruh, ditabur di tanah. Kawalah kita menumbuhkan, kawalah kita menjaga supaya jangan dimakan burung, kada kawal. Kawalah kita menjaga bila dia udah tumbuh jangan sampai dimakan oleh bangsa, oleh apa, oleh semua penyakit, kada kawal. Kawalah kita supaya jangan dimakan yang waring, jangan dimakan yang musam, jangan dimakan yang hilangan, kada kawal. Kawalah kita menjaga guring di bawah pohon itu jangan sampai
berdagang tawakal juga. Itulah ke pasar, ditukar uangnya, ditukar sayurnya, jalan di pinggir jalan, jalan. Ketika orang lain dapat dibawa uang, sehingga uang dapat uang tawakal. Kita penuh tawakal. Yang mana tidak tawakal? Tidak ada, tidak tawakal. Sehingga kita orang yang beribadah ini disuruh oleh Allah. Bahkan dalam doa Abi Darda jelas, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Ya Allah, hanya kepada Engkau aku berserah dan Engkau lah pemilik arsy yang paling besar. Kenapa arsy? Karena arsy itu lebih besar daripada dunia lawan langit dan isinya. Anta rabbul arsyil azim. Tawakal. Oleh karena itu kita di dunia ini harus penuh dengan tawakal. Karena ada yang tidak tawakal, ya kan? Kita punya adab, kita suruh dia mengaji, kita suruh dia sekolah, kita suruh dia belajar tawakal. Mudah-mudahan Allah menjadikan anak kita orang yang soleh tawakal. Kita hendak berjalan kepada Bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah. Subhanalladzi sakhkhara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin. Dijawab oleh Allah, kita kata Allah, tawakal kita. Yang mana tidak tawakal tidak? Nah, tadi Allah mengatakan lagi, malaikat mengatakan, apa ini iblis mengatakan, ya iblis, aku tidak akan bisa menggoda illa ibadatan minhumul mukhlasin, hamba engkau yang ikhlas, yang tidak mengharap sesuatu kecuali keridhaanmu, ya kan? Maka oleh karena itu kita dalam mengerjakan sesuatu itu dalam penuh dengan ikhlas mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Yang dua macam inilah yang akan membawa keselamatan. Siapa orang yang akan diselamatkan oleh Allah? Pertama, orang yang beriman. Kalau orang beriman itu sudah diberikan masalah jaminan, dia akan diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang beriman yang pada orang yang tidak bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau baca secara jujur, baca hadis kisah Aisyah meriwayatkan tentang taut, dan ini kurang jarang tidak menjelaskan, ya kan, tidak membacakan secara terbuka, bukan maaf kenapa karena dibaca. Kata Aisyah, saat Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya taut. Aku bertanya kepada Rasulullah tentang penyakit yang namanya taut. Dijawab oleh Nabi, qala innahu adabun, taut itu adalah adab. Wa innahu ja'alallahu rahmatan lil mu'minin. Jadi ayat hadis ini panjang. Setelah dikatakan innahu adabun, Nabi mengatakan pula innahu ja'alallahu rahmatan lil mu'minin. Tapi Aisyah, taut itu Allah jadikan bagi orang yang beriman itu rahmat. Taut adab, taut rahmat bagi orang yang beriman. Dalam kalimat ini saja kalau kita baca sudah, oh, taut itu penyakit itu ada. Tapi bagi orang yang beriman rahmat. Kita berpandangan adab pasti takutan. Tapi berpandangan rahmat adalah takutan. Jangan ke masjid jika dapat rahmat dari Allah Taala. Orang pada takutan, aku rahmat. Kamu dipandangkan jangan dipanggil pulang bisa takutan. Kamu dipandangkan oleh jangan sadar takutan, takutan. Ya. Tapi mau dipandangkan jangan dapat duit, jangan dapat pahala, jangan dapat rahmat, siapa yang takutan? Maka oleh karena itu hadis ini kalau kita mau buktikan, ini masih sedikit dikatakan ini rahmat. Bagi orang yang beriman itu rahmat. Bagaimana cerita? Nabi banyak menceritakan Aisyah. Seandainya Aisyah di kampung itu terjadi taut, sebuah kampung yang ada taut, yang dari luar jangan masuk ke sana. Yang sudah berada di kampung itu jangan keluar meninggalkan kampung. Sehingga apa dikatakan oleh Nabi? Seseorang yang usul di bilad, seseorang yang tinggal di tempat yang terjadi taut itu, kata Nabi, kata
Siapa kita di antara kita ini akan dihadap mati syahid? Siapa di antara kita ini akan ada hukum mati syahid? Karena kita pasti mati. Kalau dia bangun mati, itu masih kita baca lebih baik mati syahid daripada mati sakit. Nah, oleh karena itu ya dulu, seandainya hadis ini benar-benar kita pakai demikian, orang yang beriman tidak ada yang takut dengan penyakit maut. Tidak ada yang. Terus siapa yang takut? Yang takut di orang yang kada beriman. Orang kada beriman itu bisa alamatnya orang kafir, jelas. Atau orang Islam tapi kada percaya lawan Quran, kada beriman juga. Atau orang Islam tapi kada percaya dengan kabar baik, kabar jahat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Quran gamblang mengatakan apa kata Allah dalam Al-Quran. Qul surah At-Taubah ayat 51. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana wa maulana wa 'ala Allahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah la yusibana, tidak akan menimpa sesuatu lawan kita illa ma kataballahu, kecuali yang sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti kan Allah dalam surah apa namanya, surah Hud ayat 56, inni tawakkaltu 'ala Allahi rabbi wa rabbikum ma min dabbatin illa huwa akhidun bi nasiyatiha inna rabbi 'ala siratin mustaqim. Ada ayat ma min dabbatin, tidak ada sesuatu yang ada di dunia ini ma min dabbatin illa kecuali huwa Allah akhidun bi nasiyatiha. Kalau dia jalan, siapa yang menjalankan jalan sendiri? Tidak, Allah yang menjalankan. Berarti ini Al-Quran sudah gamblang mengatakan bahwasanya penyakit itu tidak menular. Ini Al-Quran. Hadis tadi yang kita baca, ujarnya Aisyah, kada akan menimpa sesuatu itu illa kecuali masya Allah apa yang dikehendaki Tuhan. Al-Quran lawan hadis sepakat yang namanya penyakit tidak menular, yang menular tidak ada. Sehingga menurut dalam hadis, bila ada unta yang salah silaturahmi, jangan
iman namanya. Beribadah tapi ibadah kan sempurna, ya kan? Oh, ternyata lebih percaya dengan kalimat kata-kata manusia dengan saidnya daripada Al-Quran. Yang mana yang kita makan? Kalau Al-Quran mengatakan demikian, said mengatakan demikian, ternyata bertentangan dengan apa yang dikatakan di dalam Al-Quran. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Jika kamu berbeda pendapat dengan apa yang ada di dalam Al-Quran, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa Rasul. Kembalilah kepada Al-Quran dan hadis. Dan ini lagi jelas dengan mengatakan farudduhu ila Rasul in kuntum tu'minu billahi wal yawmil akhir. Kembali lagi. Kalau kamu berbujur beriman, kalau kamu berbujur beriman kepada Allah, bersungguhnya beriman, kembalilah kepada Al-Quran. Kenapa ayat fa'in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Rasul ditinggal? Ini pertanyaan. Kenapa ditinggal? Apa tidak penting? Ya kan? Dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Yang demikian baik, ini yang paling bagus. Nah, disinilah pertanyaannya sangat benar, ya kan? Sudah nyata-nyata pendapat ini bertentangan dengan Al-Quran, bertentangan dengan hadis. Kenapa tidak berani mengatakan? Sehingga menurut dalam cerita kisah jihad fisabilillah, Nabi mengatakan akhir zaman jihad fisabilillah adalah orang yang berani mengatakan yang hak di dalam kebatilan. Berani mengatakan yang hak di dalam kebatilan, itulah namanya jihad fisabilillah. Kita harus berani mengatakan. Kita baca Al-Quran, kita baca salawat, kita baca istighfar, kita salat, kita semuaan segalanya. Tapi kalau ternyata Al-Quran yang dibaca ya tahulah hukumnya demikian. Aduh, kalau kembali kepada surah Al-Maidah, wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul fasiqun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humuz zalimun. Ketiga-tiga yang ada baiknya. Jadi orang yang kafir kada baik, jadi orang fasik kada baik, jadi orang zalim kada baik. Kalau ternyata dia tidak berani mengatakan yang hak di dalam Al-Quran, siapapun orang. Nah, maka oleh karena itu jalur kita orang yang beriman hendaklah pertama kita di dunia ini harus memiliki jiwa rasa tawakal. Kita tawakal. Yang mana tidak tawakal? Sudah semuanya sudah lengkap, bensin sudah ada, mobil sudah diservis, semua sudah diservis, ada lagi dan ada duit, ada segala. Berangkatlah kita, tapi kita tetap tawakal. Tetap tawakal. Kalau apa tawakal lagi sudah duit ada, mobil sudah diservis, semuanya sudah akan berangkat. Jangan. Kita tetap tawakal lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perjalanan kita ini selamat, mudah-mudahan sampai di tempat tujuan. Jangan lupa dengan Allah, jangan lupa dengan Allah. Kadang-kadang merasa mobilnya sudah baru, duitnya ada, semua sudah ada, rasanya rasa aman. Tidak. Kalau Allah Subhanahu wa taala hendak kecelakaan sebentar saja. Kalau Allah hendak penyelidikan mudarat sebentar saja. Maka oleh karena itu kita sedia mau berangkat. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Begitu kita mengatakan demikian, dijawab oleh Allah. Sekarang kamu akan memberikan keselamatan. Sekarang kamu akan memberikan kenyamanan. Kamu akan meminta berpertolongan dicukupkan oleh Allah dan segala-galanya dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Dan ini bukan hanya berpergian. Itulah kata Sayyid Bismillahirrahmanirrahim. Sudah. Apalagi di masjid. Masjid ini tempat yang paling mulia, masjid yang paling disayangi Allah. Kalau kita beragama di sini akan dapat penyakit. Kita tuh beragama sangat-sangat ada baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Lain halnya jangan di pasar, lain halnya jangan di mall, lain halnya jangan di tempat-tempat wisata dan lain sebagainya. Nah, ini kada di masjid. Dilanggar tempat yang paling mulia. Kesimpulan, Allah Subhanahu wa taala Allah menjadikan makhluk yang ada yang namanya syaitan.
Siapa orang yang tidak diganggu oleh syaitan? Siapa orang